Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Kurniasih dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan membahas mengenai adanya metode atau strategi model pembelajaran inovatif yang menyangkut dalam metode Student Teams Achievement Division atau bisa disingkat metode STED. Langsung saja, yang akan saya bahas di sini yakni ada pembelajaran inovatif terlebih dahulu. Di awal, pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang dikemas oleh pembelajar atas dorongan gagasan barunya yang merupakan produk dari learning how to learn untuk melakukan langkah-langkah belajar, sehingga adanya ini memperoleh kemajuan hasil belajar. Ada hak nilai-nilai karakter yang ada pada strategi pembelajaran inovatif. Di antaranya ada kecerdasan, ketangguhan, kedemokratis, kemandirian, ada berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, berorientasi pada tindakan, kerja keras, tanggung jawab, percaya diri, serta keingintahuan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai metode Student Teams Achievement Division atau metode STED. Nanti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan terlebih dahulu yang akan saya bahas. Setelah ada kelebihan dan kekurangan, saya akan membahas mengenai strategi seperti apa yang akan nantinya kita terapkan di dalam kelas. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode pembelajaran inovatif yang saya ambil di sini melalui metode Student Teams Achievement Division atau bisa disingkat STED. Yang pertama yang akan saya bahas di sini ada penerapan kekurangan dan kelebihan antara metode STED. Yang pertama, kelebihan dalam metode ini adalah siswa di sini berperan aktif di dalam suatu kelompok dan membantu, kemudian memberikan motivasi semangat agar tercapainya keberhasilan di dalam kelompok. Yang kedua, ada interaksi yang terjadi antara siswa sesama siswa ini dengan peningkatan nanti kemampuan siswa untuk menjalin rasa kekompakan atau kerjasama untuk menyampaikan suatu pendapat. Dan yang ketiga, membantu siswa dalam menyesuaikan atau menentukan penyesuaian. Yang keempat, mampu meningkatkan perasaan saling percaya diri di antara anggota kelompok dan di antara sesama manusia. Dan yang kelima, membantu siswa menghilangkan rasa egois atau merasa yang suka mementingkan diri sendiri itu agar dihilangkan rasa egoisnya. Nantinya adanya kelompok ini siswa dilatih untuk bekerja sama. Dan yang keenam, mampu meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sosial dan kesetia kawanan terhadap lingkungan sosial. Dan yang ketujuh, siswa dapat berperan aktif di sini sebagai tutor sebaya. Maksudnya sehingga nanti kelompok ini dapat menjadi lebih berhasil untuk mencapai penyesuaian di dalam presentasi. Dan yang kedelapan yang terakhir, siswa di sini dapat saling bekerja sama dengan adanya untuk mencapai tujuan keberhasilan di sini di dalam kelompok dengan cara meningkatkan norma-norma nilai hidup yang ada di dalam kelompok. Oke, yang selanjutnya, yang ketujuh, kelebihan dalam metode STED adalah di sini siswa berperan aktif sebagai tutor sebaya dengan tujuan agar nantinya mencapai keberhasilan di dalam penyampaian suatu presentasi. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, agar lebih mencapai tujuan di dalam kelompok, siswa memiliki strategi atau cara dengan menjunjung nilai norma-norma yang hidup di dalam kelompok. Hanya itu yang di dalam kelebihan terhadap metode STED. Dan selanjutnya ada kekurangan terhadap metode STED. Di antaranya yakni waktu yang dibutuhkan dalam menerapkan metode ini tidaklah singkat, harus memerlukan waktu yang cukup lama. Dan yang kedua, siswa harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelompok. Kita harus antar siswa ini harus saling bekerja sama, tidak ada rasa keegoisan antara satu sama lain. Dan yang ketiga, tidak semua guru itu bisa melakukan metode ini, tidak bisa semua guru mampu menerapkan metode ini. Karena apa?
tadi yang sudah saya sebutkan, waktu yang diperlukan juga lama, jadinya tidak semua guru mampu menerapkan di dalam pembelajaran yang dilakukan. Itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah atau strategi yang akan kita lakukan terhadap pembelajaran di dalam suatu kelas melalui pembelajaran inovatif dengan cara metode STEP. Nanti saya akan jelaskan bagaimana tahapan-tahapannya di dalam penerapan melalui dalam kelas. Oke, selanjutnya ada kekurangan di dalam metode Student Teams Achievement Division atau bisa disingkat STEP. Nah, di sini kekurangannya yang terlebih dahulu, penerapan metode ini tidak memerlukan waktu yang singkat, tapi memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, selanjutnya diharapkan peserta didik atau semua anggota kelompok di dalam berkelompok ini harus bersedia untuk adanya mengembangkan rasa kerjasama di antar kelompok. Dan yang ketiga, tidak semua guru bisa menerapkan metode pembelajaran seperti ini dikarenakan apa? Sebab yang saya sudah jelaskan di sini, karena adanya memerlukan waktu yang cukup lama, jadi tidak semua guru bisa menerapkan metode tersebut. Demikian yang saya sudah bahas terlebih dahulu, yang dari di awal ada metode di dalam pembelajaran inovatif dan metode Student Teams Achievement Division. Oke, baik, yang selanjutnya yakni saya akan jelaskan bagaimana cara penerapan atau strategi yang ada di dalam kelas untuk memberikan suatu metode yang ada pada metode STEP. Nah, di sini yang akan kita lakukan di dalam kelas ini, kita lakukan strategi yang pertama, kita harus membagi kelompok. Kelompok tersebut harus berisikan 4 orang atau lebih. Nantinya kita acak sesuai campuran dengan maksud memberikan kelompok ini secara heterogen. Dan yang kedua, guru harus menyajikan pembelajaran. Dan yang ketiga, guru memberikan penugasan terhadap kelompok. Jika salah satu anggota ini sudah paham dengan apa yang dimaksud oleh guru, nanti otomatis anggota kelompok tersebut harus memberikan penjelasan kepada anggota yang lainnya agar benar-benar paham. Dan yang keempat, setelah dilakukannya itu, nantinya guru memberikan pertanyaan atau kuis terhadap peserta didik. Semua peserta didik diberikan pertanyaan dengan satu syarat, pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan cara bekerja sama. Dan yang kelima, setelah adanya kuis atau pertanyaan yang sudah dilakukan terhadap guru dan semua peserta didik, nantinya guru akan memberikan evaluasi terhadap peserta didik bagaimana hasil atau simpulan yang telah kita lakukan, yang telah kita laksanakan di saat pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, penutup. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.